Selamat datang kembali di kuliah matematika dasar ya. Kita masih ada di bab 5, yaitu tentang fungsi eksponensial dan logaritma. Nah, pada khususnya kali ini kita akan membahas chapter 5.5. Nah, chapter 5.5 ini adalah tentang aplikasi, semuanya tentang aplikasi, mirip dengan chapter 1.2 ya. Nah, di sini ada 4 topik bahasan yang akan saya bahas. Ya, kita akan mulai dari yang paling pertama. Model yang akan pertama kita bahas yaitu tentang model pertumbuhan. Model pertumbuhan ini sebenarnya telah kita bahas di 5.1 ya. Nah, ini adalah yang pernah kita bahas dulu ya. Yaitu formulanya itu adalah Ft sama dengan P0 dikali 2 dipangkatin T per D. Nah, P0 T, D-nya itu arti semuanya itu ada di kanan ini. Nah, model ini akan kita revisi ya, menjadi seperti ini. Jadi nggak pakai 2 lagi, tapi pakai basisnya itu pakai E. Nah, selain itu, udah nggak ada lagi D-nya itu, doubling time-nya udah nggak ada, penggantinya itu adalah ini, R ya. Nah, R itu adalah, istilahnya itu adalah konstanta pertumbuhan. Ya. Jadi kalau kita lagi membahas manusia, R-nya beda dengan kalau kita lagi bahas bakteri, atau kita lagi bahas kelinci, itu beda-beda R-nya itu. Nah, tapi biasanya rumus ini yang sering kita pakai untuk model pertumbuhan. Ya. Karena lebih mudah ketika kita menghitung dengan menggunakan kalkulator. Ya. Kita akan masuk ke dalam contoh di slide habis ini. Nah, pada contoh ini kita akan membahas tentang aplikasi dari model pertumbuhan. Nah, pada tahun 2000 ya diketahui populasi manusia itu ada 6,1 M ya. Berarti kita ini bisa tulis diketahuinya. Jadi P0-nya itu adalah 6,1 miliar ya. Nah, kemudian pada tahun 2005 berarti kita udah berlangsung selama 5 tahun ya. Berarti F5-nya itu adalah 6,5 M gitu. Nah, hitunglah yang ditanyanya nih ya. Yang ditanyanya adalah hitunglah tingkat pertumbuhannya. Berarti ini yang ditanya itu R-nya, konstanta pertumbuhannya, dan carilah kapan populasi itu mencapai 9 miliar gitu. Jadi, carilah T waktunya agar FT-nya itu adalah 9M gitu. Jadi ada 2 pertanyaan nih. Ya, kita mulai dari yang pertama dulu ya. Nah, kita akan mulai dari mencari R-nya. Nah, kita pakai rumus aja langsung ya. Ft sama dengan P0 E pangkat RT gitu ya. Nah, karena yang diketahuinya itu yang ini nih, ya kita langsung tulis 6,5 sama dengan 6,1 E pangkat 5R ya. T-nya itu diambil 5 karena sudah berlangsung selama 5 tahun ya. Nah, ini kita punya masalah atau persamaan eksponensial. Kita pakai cara inverse ya. Nah, dapatnya kita langsung bahwa ln dari 6,5 per 6,1 itu sama dengan 5R. Nah, ln dari 6,5 per 6,1 ini bisa kita hitung pakai kalkulator. Jawabannya itu adalah 0,0635. Dan R-nya itu adalah konstanta pertumbuhan manusia itu adalah 0,0127. Nah, kemudian kita mau cari ini nih yang kedua nih. Carilah T agar Ft-nya itu 9 miliar. Berarti 9 sama dengan 6,1 E pangkat. Nah, ini kita pakai yang didapat dari sini nih, T. Jadi T-nya yang ditanya sekarang. Nah, ini lagi-lagi ini adalah masalah persamaan eksponensial, bisa dicari. Nih, ln dari 9 per 6,1. Dan ln dari 9 per 6,1 itu bisa dicari dengan mudah dengan menggunakan kalkulator. Ya, berarti T-nya itu adalah, tinggal ini dibagi ini ya. Ya, jawabannya itu adalah 30,62 gitu. Nah, karena ini satuannya itu dalam tahun ya. Ya, semua kan satuannya dalam tahun nih. Kita pakai 5 ya. 5 itu karena setelah 5 tahun dari 2000 ke 2005 kan 5 tahun. Berarti agar mencapai 9 miliar itu butuh waktu 30,6 tahun. Nah, sekian dari contoh ini, kita akan lanjut ke model berikutnya ya. Model berikutnya yang akan kita bahas yaitu adalah model decay ya, atau model perusakan ya, model exponential decay model. Nah, ini adalah formula yang pernah kita pakai di bab 5.1 ketika kita pertama kali membahas model ini, yaitu A0 dikali setengah pangkatin T per H. Nah, apa arti dari simbol-simbol ini? Ini bisa dilihat di sebelah kanan ya.
Nah, lagi-lagi kita akan merevisi formula ini menjadi A0 E pangkat RT. Nah, silakan bandingkan dengan model pertumbuhan dan ternyata modelnya itu model yang sama nih gitu. Cuman bedanya sekarang kita pakai A0, tadi pakai P0 ya. Ya, sebenarnya sama aja gitu. Nah, terus yang tadinya kita pakai H nih yang berartikan ini waktu paruh, tapi sekarang kita pakai R nih. Nah, R itu adalah konstanta decay atau tingkat decay sama aja. Oke, jadi kalau di model pertumbuhan, kita pakai R juga, yang berarti tingkat pertumbuhan. Tapi kalau di model decay, kita pakai R juga, yaitu tingkat decay. Bedanya itu apa gitu? Jadi kalau R-nya itu positif, itu artinya model itu akan model pertumbuhan. Nah, kalau R-nya negatif, ini jadi model decay. Ya. Jadi kita mau pakai modelnya model pertumbuhan atau model decay, kita tetap pakai rumus yang sama gitu. Nah, ini kebagusan dari rumus ini gitu. Jadi ini tergantung dari R-nya. Nah, kalau R-nya 0, artinya ini model konstan ya. Jadi nggak akan berubah gitu. Ya. Jadi kayak nggak berubah setiap waktu ya segitu-segitu aja. Terus kalau R-nya itu 0 ya. Nah, kita akan masuk ke dalam contoh di slide berikutnya. Nah, berikut ini ada contoh tentang model decay. Nah, biasanya model decay itu untuk radioaktif ya. Nah, kita punya suatu radioaktif, waktu paruhnya itu 4 hari ya. Berarti, tapi sayangnya kita udah nggak pakai model yang pakai waktu paruh tuh. Tapi gimana caranya saya akan ajarkan. Ya, jadi, waktu paruhnya itu 4 hari, berarti untuk menjawab yang nomor A itu, berarti ketika, misalkan aja, kalau kita cuma punya waktu paruh, kita bisa misalkan masa mula-mulanya itu 1 ya. Nah, ini akan menjadi setengah dalam 4 hari ya. Nah, oleh karena itu kita bisa pakai formula yang tadi ya, Ft sama dengan A0 E pangkat RT ya ini. Nah, setelah 4 hari berarti F4 ya. Jadi F4 A0 E pangkat R kali 4. Nah, ini jadi setengah. A0-nya itu 1 ya. 1. Jadi kita bisa hitung modelnya itu pakai cara ini. 4 ini setengah sama dengan E pangkat 4R. Nah, ini lagi-lagi ini adalah persamaan eksponensial. Kita bisa pakai cara inverse ya, yaitu 4R itu adalah ln setengah. Berarti 4R itu tuh adalah, kalau kita hitung pakai kalkulator, ln setengah itu adalah minus 0,693 dan R-nya itu adalah minus 0,173. Ya, jadi modelnya itu adalah ini nih. Ft sama dengan A0 dikali E pangkat min 0,173R. Ya, ini jawaban untuk nomor A. Nah, jadi setiap radioaktif punya R sendiri-sendiri gitu. Jadi kebetulan untuk radioaktif ini R-nya itu adalah ini. Tapi untuk radioaktif yang lain, R-nya itu beda-beda. Ya. Nah, sekarang kita masuk ke nomor B. Nah, jika hari ini ada 64 gram, berarti A0-nya tuh ya. Nah, berapa banyak sisanya minggu depan? Minggu depan tuh berarti sudah berlangsung selama 7 hari ya. Jadi 64 dikalikan E pangkat kali 7 ya. Karena sudah berlangsung selama 7 hari ya. E pangkat ini nih. Ini kita kaliin terus kita cari eksponensialnya ya. Nah, pakai kalkulator dengan mudah kita akan mendapatkan 0,297. Dan ini setelah kita hitung adalah 19,027. Jadi setelah 7 hari masa radioaktifnya bersisa 19 graman gitu. Dan yang terakhir, berapa lama agar radioaktif bersisa 4 gram ya. Berarti pertanyaan kita tuh ini, cari T-nya supaya bersisa 4 gram. Nah, kita tinggal substitusi aja T ininya. E pangkat minus 0,173 T. Nah, ini 4. Nah, kita akan cari T-nya. 73 T sama dengan 4/64 atau 1/16 ya. Nah, ini lagi-lagi ini adalah persamaan eksponensial, bisa kita cari T-nya lewat inverse. Sama dengan ln dari 1/16. Nah, ln dari 1/16 itu adalah, saya taruh di sini ya, sama dengan minus 2,773. Nah, ini T-nya bisa ini dibagi ini jadinya 16, pas 16. Nah, jadi
kita butuh 16 hari supaya radioaktifnya itu bersisa 4 gram. Nah, semoga cukup jelas nih dari 3 soal ini nih. Ya, kita akan lanjut ke model berikutnya.